pemirsa sekalian, selamat datang di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kali ini kita akan membahas pelajaran keempat dari pelajaran Sekolah Sabat kuartal 4 di tahun 2021 dengan judul Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Jangan bosan-bosannya belajar dari Kitab Ulangan, walaupun namanya diulang-ulang, tapi pelajarannya tidak ya, selalu ada dapat yang baru setiap minggunya. Dan kali ini kita kedatangan Pendeta Eben Sembiring dari Conference Jawa Kawasan Timur. Halo Pendeta, Shalom. Halo, Shalom Ivy, Shalom semua pemirsa. Dan juga Pendeta David Panjaitan dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Halo Pendeta. Shalom Ivy, Salam Pendeta Eben Eser Sembiring. Ya, Shalom Pendeta David. Oke, Pendeta Eben ini baru pertama kali bergabung dengan diskusi Sekolah Sabat. Apa kesannya, pesannya, atau ada harapan melalui program ini, Pendeta? Ya, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senang untuk bisa terlibat dan bersama-sama melayani. Dan saya senang juga mengikuti pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat yang direkam. Dan biasanya saya lihat ada anak-anak muda yang terlibat dan senang bersama mereka untuk belajar. Demikian, Ivy. Terima kasih Pendeta. Semoga waktu episode ini available di YouTube, umat-umat Tuhan dari Jawa Timur pada nonton ya Pendeta, dan juga sekitarnya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Pendeta Eben Sembiring untuk berdoa bagi kita. Baik, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di sorga, sumber hikmat pengetahuan bagi kami semua. Kami datang kepadamu pada saat ini memohon tuntunan Tuhan, saat kami akan berdiskusi belajar pelajaran Sekolah Sabat dari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan tolong kami, tuntun, beri kami hikmat, beri pengertian, terlebih beri kami kuasa untuk menghidupkan firman-Mu. Berkati semua pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran keempat berjudul Mengasihi Tuhan Allahmu. Dari pelajaran 1 sampai 3 sudah banyak kasih Allah yang kita lihat ya kan? Karena ternyata buku Ulangan itu ditulis berdasarkan kasih Allah, makanya ada perjanjian yang kekal, makanya ada hukum Allah, dan juga makanya Tuhan memilih umat yang khusus, yaitu bangsa Israel pada saat itu, dan juga kita pada saat ini untuk menyatakan dan juga memenuhi kasih Allah tersebut. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita merespon balik kasih Allah yang sudah kita terima sebagai umatnya yang khusus. Jadi cara-caranya seperti apa saja. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini ayat ini muncul beberapa kali ya di Alkitab, kalau misalnya kita ingat bukan hanya di Ulangan, tapi yang pertama itu ada di Ulangan. Dikatakan inilah yang menjadi pesan utama Musa dalam khotbah pertamanya sebelum umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini saya mau tanya nih ya, Pendeta David sama Pendeta Eben Sembiring, masih ingat nggak khotbah pertama yang dikhotbahkan setelah diurapi atau tamat lah ya jadi pendeta? Katanya khotbah pertama itu selalu spesial. Kira-kira kalau masih ingat boleh ceritakan apa, dan bagi diri pribadi maknanya apa khotbah pertama itu dalam pelayanan? Saya ke Pendeta David dulu ya. Pendeta David masih ingat, Pendeta? Masih. Wih, apa itu? Bahannya juga masih ada Ivy di Alkitab tuh. Lalu dilaminating lagi kenang-kenangan. Karena takut robek ya kalau kertasnya Ya, udah kenang-kenangan lama ya. itu kan udah 26 tahun yang lalu. Judul khotbahnya adalah Diselamatkan oleh Ayam Jantan Berkokok. Pasti ayam jantan harganya berapa lah itu kan? Ya. Paling hebat ya 1 juta lah zaman sekarang. Berapalah uang 1 juta sekarang kan? Bandingkan zaman dulu. Tetapi gara-gara ayam jantan itu Petrus diselamatkan. Jadi tentang keselamatan ya. Ya, artinya dalam pelayanan perhatikan hal-hal kecil, karena hal kecil kalau kita perhatikan bisa menyelamatkan. Amin. Kalau Pendeta Eben, boleh cerita Pendeta khotbah pertamanya tentang apa? Oke, makasih Ivy. Jadi saya juga ingat ketika pertama kali saya memulai pelayanan ini, saya tamat. Saya ingat saya khotbah mengenai Salomo.
Jadi bagaimana khotbah Salomo ini, Tuhan panggil dia untuk sesuatu dan Tuhan mampukan dia melakukannya. Jadi saya punya khotbah, saya bersyukur Tuhan panggil dan percayakan saya untuk sebuah kesempatan, sebuah kepercayaan dalam pelayanan. Walaupun saya merasa tidak bisa, tidak mampu, dan tidak sanggup, tapi saya percaya melalui khotbah itu saya dikuatkan bahwa Tuhan yang memampukan dan menolong saya. Jadi saya ingat persis saya punya khotbah itu, temanya adalah, tokohnya adalah Salomo, begitu Ivy. Oh, oke, kayak itu tokoh favorit pendeta sampai sekarang juga ya, Salomo itu. Nah, ceritanya Musa, khotbahnya adalah mengenai Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan itu memiliki makna yang kuat dari perjalanan bangsa Israel saat itu, terutama ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian. Kita masuk ke hari Minggu dengan judul Mengasihi Allah. Nah, ini pertanyaannya simple. Gimana sih cara kita mengasihi Allah gitu ya? Kalau kita lihat dari buku Ulangan, apa yang mereka lakukan yang bisa menjadi contoh bagi kita, dan mungkin kita juga sering ditanyakan oleh orang lain ya, Kristen ataupun non-Kristen, emang gimana sih cara Anda mengasihi Allah gitu. Pendeta Eben Sembiring boleh tolong mulai dulu? Oke, baik. Jadi ini sebuah panggilan yang khusus dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya. Musa mengingatkan bangsa ini supaya mereka tidak lupa apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Jadi sebenarnya kepada bangsa ini Musa ingatkan bagaimana Tuhan telah selamatkan mereka, Tuhan telah tolong mereka, Tuhan telah sertai mereka. Maka Musa memberikan sebuah panggilan untuk mengasihi Tuhan, karena mengasihi Tuhan adalah sebuah respons yang harusnya kita berikan atau umat Tuhan juga berikan, dalam hal ini bangsa Israel, untuk merespons kasih Tuhan yang terlebih dahulu dia berikan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan itu yang terutama, yang terpenting, menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya yang layak kita sembah, layak kita muliakan, karena Dia telah melakukan hal yang lebih dahulu bagi kita, menyelamatkan kita khususnya, dan juga berkat yang lain. Barangkali itu dulu, Ivy. Yes, jadi mendahulukan Tuhan itu adalah bentuk kasih kita bagi Tuhan gitu ya. Pendeta David, ini ada pertanyaan di bawah. Mengasihi Allah itu kan bentuknya banyak ya. Tapi kalau dibilang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, itu gimana itu? Mungkin nggak tahu ya, kalau saya pribadi segenap hati, apakah artinya akhirnya harus menikahi pria tersebut gitu kali ya. Kalau udah segenap hati, atau bagaimana sih artinya atau wujudnya gitu ya, kalau kita mengasihi Allah itu segenap hati, jiwa, pikiran. Nggak tahu kenapa Ivy, 2 bulan ini saya berpikir-pikir kenapa ya kita diajarkan berdoa untuk tutup mata ya. Ya. Kan begitu. Jadi saya alaminya begini. Kalau Ivy ingat, ke ruangan saya ini kan ada 3 pintu tuh, pintu kaca, pintu satu lagi di tengah, lalu pintu ke ruangan saya ini. Jadi itu biasa kalau pagi-pagi saya datang lampu mati kan, walaupun sudah terang tapi di ruangan ini masih gelap. Jadi saya sering malas nyalakan lampu. Kenapa? Saya takut lupa matikan lampu karena sayang nggak dipakai kan. Jadi suasana gelap. Apa yang harus saya lakukan? Bayangkan ada 4 anak kunci di gantungan kunci saya itu. Saya harus pilih kunci yang mana. Lalu saya harus raba itu lubang kuncinya yang mana di pintu, khususnya di ruangan yang kedua. Ya, antara ruangan 1 dengan ruangan 2. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya coba raba anak kunci itu dengan cara tutup mata. Walaupun gelap, tapi beda waktu saya raba itu dengan buka mata, walaupun gelap. Kenapa? Waktu saya buka mata saya itu coba cari sesuatu yang bisa saya lihat, sumber terang kan, kira-kira begitu. Yeah. Tapi pada waktu tutup mata, saya tidak melihat, atau konsentrasi saya itu tidak terganggu
Artinya pikiran saya itu fokus sepenuhnya kepada anak kunci yang saya perlukan. Pertama, saya harus rasakan anak kunci itu. Lalu yang kedua, saya harus ingat yang mana kunci ini, pintu kedua ini, dan saya harus membayangkan kira-kira lubang kunci itu di mana. Iya. Jadi intinya saya konsentrasi, saya kerahkan pikiran saya kerahkan perasaan saya, lalu saya tidak mau diganggu oleh penglihatan-penglihatan yang lain dengan cara bagaimana? Tutup mata. Jadi tidak terbagi-bagi. Sebenarnya mirip ya sama yang tadi Pendeta Eben sendiri katakan, mendahulukan gitu ya, memfokuskan pada Tuhan seperti itu. Kita ke hari Senin dengan judul Takut akan Allah. Ini menarik nih. Ada perintah untuk mengasihi Allah, ada perintah untuk takut akan Allah. Keduanya, kata takut dan mengasihi sepertinya kontradiksi gitu kan ya. Yang satu punya makna positif karena kasih, tapi yang satu biasanya implikasinya negatif gitu ya. Apa bedanya mengasihi Allah dan takut akan Allah? Pendeta Eben, boleh jelaskan? Ya, Evi, memang sepertinya agak sedikit berbeda ya, mengasihi dan takut. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati, kemudian dalam panggilan yang lain juga disebutkan takutlah akan Allah. Tapi sebenarnya dalam makna rohani, bahkan secara khusus tentu makna aplikasi sehari-hari, ini adalah sebuah panggilan yang sebenarnya sejalan, seirama, sama dengan apa yang tadi sudah disebutkan untuk mengasihi Allah. Jadi takut akan Allah ini berbicara tentang bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita memposisikan Dia pada posisinya sebagai Allah pencipta, penebus, pemelihara yang harus kita sembah, dan juga bagaimana kita jika menghormati Dia, maka kita akan tunduk dan taat kepadanya. Jadi sebenarnya maknanya itu ada di sana. Jadi takut akan Allah ini dalam bahasa aslinya sebenarnya disebutkan phobeo. Phobeo itu artinya menghormati Allah, menghargai Allah, ataupun tunduk, takwa kepada Allah. Kenapa? Karena kita menghargai Dia, menghormati Dia, dan memposisikan Dia kepada posisi yang sebenarnya. Dialah pencipta kita, Dialah penebus kita, bahkan sumber segala yang baik dalam hidup kita. Jadi mengasihi Allah dan takut kepada Allah sebenarnya ini sebuah pekabaran yang seirama, sejalan. Seperti demikian. Terima kasih Pendeta. Sekarang pertanyaan berikutnya kepada Pendeta David Panjaitan untuk melanjuti tadi ya. Bisa tidak mengasihi Allah dan takut akan Allah dilakukan secara bersamaan? Dan wujudnya apa gitu? Mungkin kalau orang dengar takut akan Allah, oh ya harus menurut gitu kan. Kalau takut ya menurut dong gitu ya. Tapi selama ini kita belajar malah penurutan itu lebih mengena kepada kasih gitu ya, karena ada faktor hukum yang kita kemarin di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahas gitu ya. Jadi bisa tidak dilakukan secara bersamaan dan contohnya seperti apa? Maksudnya bersamaan itu takut dengan mengasihi gitu ya? Ya. Ivy, saya mau ceritakan hubungan saya situasi dulu waktu di rumah saya dengan orang tua saya, mama saya contohnya. Iya. Jadi saya dengan adik itu selalu disuruh nyapu, ngepel, cuci piring di rumah. Itu wajib. Lalu saya katakan orang yang paling cerewet di dunia itu mama saya. Tapi setelah saya menikah, lalu istri saya waktu itu hamil, ya biasa orang hamil kan agak sulit untuk melakukan hal itu. Jadi saya lakukan. Nyapu, ngepel, cuci piring, kadang-kadang cuci baju, kadang-kadang masak makanan sesuai dengan yang saya tahu. Lalu saya katakan, orang yang paling baik di dunia itu adalah mama saya. Perlakuan yang sama, sikap yang sama, aturan yang sama, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Kenapa itu menjadi berbeda? Karena
hubungan saya, kualitas hubungan saya dengan mama saya dulu dibandingkan sekarang jauh berbeda. Ya. Saya mengenal mama saya semakin lama semakin, oh ini maksudnya ya, oh ini. Karena bukan kadang, sering orang tua katakan, nanti kamu ngerti deh, nanti kamu akan rasakan deh. Nah dengan berjalannya waktu ya saya semakin mengerti dan saya rasakan bagaimana pesan orang tua itu sungguh bermanfaat. Artinya adalah, itu bisa berjalan bersamaan. Dengan catatan, ini dia dengan catatan, bisa jadi saat ini kita katakan, aduh, menurut perintah Tuhan itu berat sekali. Iya. Tapi sekali waktu kita akan katakan, puji Tuhan, karena saya mengikuti perintah Tuhan, makanya saya bisa seperti sekarang ini. Nanti boleh cek di Google atau di mana ada sebutan untuk olahragawan itu begini. Umur 1 sampai 40 tahun kita menjaga kesehatan. 40 tahun ke sana itu kesehatan yang menjaga kita. Iya. Jadi orang ngapain sih olahraga waktu masih muda, nanti sajalah. Padahal itu menjaga kita nanti setelah kita di atas umur 40. Kira-kira itu, Ivy. Okay, thank you Pendeta. Ini di hari Senin paragraf kedua Pendeta Sembiring dikatakan harusnya takut akan Allah dan mengasihi Allah adalah reaksi alamiah kita kepada Allah gitu ya. Tapi kita harus mengakui kadang itu tidak alamiah gitu ya, harus ada kejadian sesuatu dulu baru kita sadar gitu, oh ya Tuhan itu begitu besar, oke saya akan menghormati Tuhan gitu ya. Atau harus ada sesuatu lagi baru, oh ya ternyata Tuhan mengasihi saya. Jadi pertanyaannya bagaimana ya caranya supaya reaksi itu datangnya alamiah gitu. Kalau misalnya kita ngomongin orang tua, ya alami lah ya, karena dari lahir emang mereka yang memelihara kita, tapi kan Tuhan nggak kelihatan gitu ya. Gimana caranya supaya alami dari hati gitu? Oke, ini statement dan pertanyaan yang sangat bagus ya, Ivy. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki respon yang alamiah untuk menyembah Allah atau takut kepada Allah, itu adalah ketika kita menyadari apa yang sebenarnya Allah telah lakukan bagi kita. Jadi ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, ketika kita menyadari akan kehidupan kita yang sebenarnya tidak ada harapan, dan kita sadar bahwa Tuhan melakukan hal yang luar biasa untuk kita, maka tidak ada pilihan, alasan yang lain sebenarnya selain kita harus takut kepada Allah dan kita harus menyembah Allah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa tidak ada masa depan, tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup kita sebenarnya tanpa Allah. Jadi kita harus menyadari kita ada Tuhan yang ciptakan. Kemudian kita jatuh ke dalam dosa, Dia tebus kita. Kemudian ada hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita diberi makanan, kita diberi kesehatan, kita diberikan segala hal yang baik. Itu pun sebenarnya bukan karena kehebatan kita, semua karena Tuhan. Jadi ketika kita menyadari akan karya Allah dalam hidup kita, dan ketika kita menyadari siapa kita, keberdosaan kita, ketidaklayakan kita, dan lain sebagainya, maka tidak ada pilihan yang lain, seharusnya yang kita buat adalah menyembah Allah, takut kepada Allah, menghormati Allah, karena kita sadar apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Jadi sebenarnya inilah harus menjadi reaksi yang alami harus dalam hidup kita. Ketika kita sadar siapa kita, dan ketika kita sadar apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Amin. Jadi banyak-banyak merenungkan ya kasih Allah kepada kita dan banyak-banyak bersyukur gitu ya, lihat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pendeta David ada jawaban lain mungkin gimana supaya reaksi takut dan mengasihi Allah itu datangnya alami? Oke, saya berikan pengalaman ini Ivy ya. Pelajaran pekan lalu Ivy tanya bahwa saya baru dari pedalaman Jambi. Iya. Jadi ada pengalaman menarik. Entah kenapa waktu itu saya careless lah, kurang terlalu perhatikan.
saya pergi ke Bandara Halim. Jadi semua PCR sudah divalidasi, semua tiba mau masuk ke ruang check-in, penjaga katakan, "Pak, ini bukan di Halim, tapi di Cengkareng." Waduh, sedangkan perjalanan Halim Cengkareng itu berkisar 1 jam. Iya. Dan sekitar 1 jam lagi pesawat itu berangkat maksud saya, take off. Kebetulan kami bertiga, saya hubungi teman yang sudah check-in, tolong bantu saya check-in dan ambil boarding pass-nya. Jadi pendek cerita, saya pas sampai di Cengkareng itu 10 menit sebelum take off, jam take off. Lalu saya hubungi teman saya, ini gimana? Oh, belum ada pengumuman untuk masuk ke pesawat. Lalu tiba di gate yang ditentukan, orang sudah antri masuk pesawat. Lalu saya katakan, bersyukur juga ya dengan adanya delay ini ya. Lalu saya katakan, dulu saya marah delay karena Tuhan menjawab doa orang yang terlambat. Sekarang pun saya harus bersyukur delay karena doa saya dijawab oleh Tuhan sehingga saya tidak ketinggalan pesawat. Jadi dengan berjalannya waktu, dengan mensyukuri apa yang terjadi kepada kita, alamiahnya kita akan mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Allah kita. Tentu dengan 1, 2, 3 pengalaman yang terjadi kepada kita akan semakin respect, hormat, takut kepada siapa? Kepada Allah kita. Seperti lagu itu, hitung satu-satu berkat-Mu. Setelah dihitung, kita akan respect. Nah, yang jadi masalah adalah orang lupa menghitung. Jadi lupa untuk apa? Respect. Thank you, Pendeta Sembiring dan juga Pendeta David Panjaitan ya, sudah menjelaskan dan kasih tips supaya hubungan kita dengan Tuhan itu lebih alami, nggak kaku gitu ya. Karena minggu lalu kita belajar perjanjian itu cenderung kaku, tapi kalau perjanjian kita dengan Allah seharusnya hangat ya, karena hubungan kita lebih dekat daripada itu. Kita masuk ke hari Selasa dengan judul Dia Mengasihi Kita Lebih Dulu. Maka dari itu timbul reaksi untuk mengasihi dan juga menghormati Tuhan gitu kan ya. Pertanyaan saya simple ke Pendeta Sembiring dulu. Apa sih rasanya ketika mengetahui saya dikasihi orang terlebih dahulu gitu ya, sebelum saya mengasihi dia? Saya nggak tahu pendeta duluan yang suka sama istri atau istri duluan yang suka sama kita, kan beda ya rasanya ya kalau ada yang naksir kita. Dan dari ilustrasi tersebut, bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah atau hubungan Allah dengan Israel yang bisa kita lihat dari contoh hidup begitu ya. Silakan Pendeta. Oke, makasih Ivy. Jadi mengingatkan kita ke masa muda ya, walaupun sekarang masih muda juga. Masih muda kok Pendeta. Oke, jadi saya percaya dan saya pikir apa yang mungkin dirasakan oleh seseorang yang dia tahu dicintai, tahu dikasihi adalah sebuah rasa senang, rasa puas, rasa bangga. Mudah-mudahan tidak rasa sombong ya. Itu pun ada juga kadang-kadang karena dia tahu suka orang sama dia ada sedikit ini. Tapi dari sisi positif saya berpikir dan saya percaya teman-teman semua, orang-orang muda khususnya, ada sebuah perasaan bangga, senang, puas ketika kita tahu orang mengasihi kita, ketika kita tahu orang bersimpati kepada kita, atau seseorang yang dalam bahasa hari-hari mungkin ngefans sama kita. Nah, dalam konteks rohani, ketika kita menyadari bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka ini juga harusnya menyadarkan kita betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Bahkan dalam pelajaran sekolah Sabat kalau kita baca, termasuk di Alkitab khususnya, bahwa Tuhan itu jauh sebelum manusia itu diciptakan, di dalam kemahatauan Tuhan, Dia telah merencanakan untuk menyelamatkan manusia ketika kelak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ini seringkali orang sulit memahami. Memang kadangkala logika, akal, dan nalar kita itu tidak semua bisa mengerti akan firman Tuhan, tapi itulah firman Tuhan katakan.
bahwa jauh sebelum manusia itu berdosa atau diciptakan, Tuhan sudah rancang sebuah rencana keselamatan. Itu dalam arti kemahatauan Tuhan, bukan dalam arti Dia menentukan manusia itu berdosa. Ini harus dibedakan. Tapi di dalam kemahatauan Tuhan, Dia tahu kalau nanti manusia ini diciptakan, kemudian dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah buat sebuah rencana, antisipasi untuk menyelamatkan. Jadi betapa sebenarnya kita merasa sebuah perasaan yang sangat dikasihi Tuhan ketika kita sadar bahwa rencana keselamatan itu dan keselamatan kita adalah prioritas dan tujuan utama yang Tuhan sudah rancang di dalam hidup kita. Jadi sebenarnya ketika kita dipanggil untuk takut kepada Tuhan dalam arti tunduk, taat, menurut kepadanya, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan, yang juga sebenarnya sama maknanya bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya itu adalah sebuah respon kita yang sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi apapun yang kita lakukan, teman-teman, orang muda khususnya, dan siapapun kita, apapun yang kita lakukan tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Tetapi kita dipanggil untuk merespon karya Tuhan dalam hidup kita dengan mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, bagaimana kita menurut kepada Tuhan karena kita menghormati akan Tuhan. Jadi kita harus yakin kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan kita harus merespon kasih itu dengan juga mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi rasanya spesial ya, amazing. Tapi kadang kita suka lupa gitu ya, kalau ada yang naksir kita banget dari dulu sebelum kita lahir kali ya, Tuhan juga sudah mengasihi kita. Pendeta David, di paragraf terakhir dikatakan, berapa beruntungnya kita karena mengetahui siapa Allah itu dan betapa Allah mengasihi kita ya. Kalau dengar kata beruntung, aku dulu sempat wanti-wanti gitu ya, orang Kristen kita nggak percaya keberuntungan gitu ya, semuanya itu sudah Tuhan atur, berkat memang ada bagi orang yang setia, nggak ada yang namanya untung atau hoki gitu ya. Tapi karena pelajaran ini ada kata beruntungnya, jadi aku pengen menanyakan ke Pendeta David gitu ya, seberapa beruntung kita mengetahui Allah itu lebih dahulu mengetahui kita, mengasihi kita. Baik. Kata beruntung di sini bukan menunjukkan hoki-hokian, lucky man, bukan seperti itu. Tetapi di sini menunjukkan betapa berbahagianya lah kita. Kira-kira seperti itulah bahasa terjemahan lainnya. Betapa bersyukurnya lah kita bahwa kita dicintai lebih dahulu oleh satu oknum yang sangat luar biasa. Dia pencipta, dia raja di atas segala raja, dia juru selamat, mencintai kita orang-orang yang sebetulnya tidak layak. Waduh, saya orang yang sangat mujur lah, kira-kira seperti itu. Saya orang-orang yang sangat bersyukur oleh karena bisa merasakan dan mendapatkan kasih Allah, dan dia lebih dulu mencintai apa? Mencintai kita. Betul sekali, mujur ya, bersyukur, berbahagia, terberkati. Itu kata-kata yang lebih cocok. Di pertanyaan terakhir hari Selasa, aku mau coba tanya ke Pendeta Eben ya. Kita disuruh membayangkan, kalau dunia tidak tahu bahwa Allah mengasihi kita, itu ujung-ujungnya seperti apa itu Pendeta ya? Mungkin kita sekarang berpengharapan, kita bisa hidup happy-happy karena kita tahu ada Allah yang mengasihi. Tapi kalau sebaliknya, Allah tidak mengasihi kita duluan, mungkin kita yang harus mengasihi Allah dulu. Kira-kira dunia ini nasibnya seperti apa, Pendeta? Ya, oke. Jadi mungkin bagian yang lebih penting yang akan saya utarakan di poin ini adalah tugas tanggung jawab kita memberitahu dunia jika ada pribadi yang maha kuasa, maha agung, kudus dan mulia itu mengasihi kita. Itu sebenarnya bagian akhirnya, bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Sebelum terlambat kita harus beritahu dunia kalau ada satu oknum yang bukan biasa sangat mengasihi semua kita manusia.
yang ada di dunia ini. Tetapi kembali ke pertanyaan Ivy tadi, bagaimana keadaan dunia yang tidak menyadari bahwa ada pribadi Allah yang mengasihi? Ya, barangkali orang-orang akan hidup di dalam keadaan yang tidak berpengharapan ataupun di dalam keadaan yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan tekanan-tekanan kehidupan yang seolah-olah tidak ada harapan. Nah, karena dia tidak menyadari ada Allah yang peduli dan Allah yang mau selalu menolong dan dekat dengan kita. Bukan hanya dalam kehidupan keberdosaan kita dia menyelamatkan, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa di dalam beban pergumulan kita, di dalam beban berat kita, ketika kita sadar ada yang peduli kepada kita, maka beban itu akan terasa ringan. Sebaliknya, jika dunia tidak menyadari ada pribadi yang supranatural, yang Allah peduli di dalam setiap keberadaan kita, maka beban itu akan terasa jauh lebih berat ketika kita tidak sadar kalau ada Allah yang mempedulikan kita. Jadi demikian mungkin Ivy dari satu sisi. Yes, terima kasih Pendeta sudah menekankan peran umat yang sisa yang tahu akan kasih Allah untuk memberitahukan dunia akan hal tersebut ya. Oke, kita ke hari Rabu dengan judul Jika Kamu Mengasihi Aku, Turutilah Segala Perintahku. Ini ayat yang sangat terkenal dan biasanya disebut di akhir-akhir KKR gitu ya, sebelum panggilan supaya menggugah hati-hati orang. Jadi kita mau lihat di sini peran kasih dan peran rasa takut kita akan Allah dalam penurutan. Mungkin di sini kurang lebih bukan pertanyaan teori sebenarnya ya, lebih ke pertanyaan pengalaman kekristenan kita. Seberapa besar dorongan kasih dan dorongan rasa takut akan Allah itu membuat kita menurut pada akhirnya, gitu ya. Pendeta David Panjaitan boleh mulai. Terserah mau ceritain pengalaman pribadi atau melihat orang Israel gitu ya, boleh. Susah juga menceritakan pengalaman orang Israel, jauh banget gitu. Iya. Pengalaman pribadi lah sebagai contoh ya. Iya. Di sini ada Pendeta Eben. Dia ganteng, istrinya juga cantik. Kebetulan adik saya, istrinya dari struktur keluarga ya, dari pihak istri saya. Contohnya tiba-tiba ada cewek cantik lain minta tolong sama Pendeta Eben, tolong dong jemput saya jam segini. Saya yakin dia pasti nggak akan mau. Saya yakin itu. Kenapa? Siapa dia ini? Nggak kenal kagak ada hubungan juga kagak. Kok tiba-tiba nyuruh-nyuruh jemput? Nah, kira-kira begitu. Tapi pada waktu dia mencintai istrinya, dia bilang, entah apa panggilan di rumahnya saya kurang tahu, entah Dedi, Papi, Ayah, tak terserah lah apa panggilannya. Tolong jemput dong jam sekian, jam 5 contohnya. Saya percaya dengan senang hati, tanpa ada paksaan, sebelum jam 5 dia sudah hadir di tempat yang apa? Ditentukan. Nah, praktek yang sama, action yang sama, rasanya akan berbeda kalau prinsip dasarnya itu berbeda, ada kasih dan tidak ada apa? Tidak ada kasih. Itu yang boleh saya sampaikan. Jadi pengalaman Pendeta Eben Sembiring yang saya sampaikan sebagai contoh. Pinjam nama ya. Oke. Thank you Pendeta. Untuk Pendeta Eben aku mau nanya pertanyaan ketiga di hari Jumat. Kalau hidup itu lurus-lurus aja, untuk mengasihi Allah itu mudah katanya ya. Tapi seandainya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, contohnya ketika tragedi menyerang kita, kenapa saat-saat sulit itu malah mengasihi Allah pada prakteknya itu jadi lebih penting gitu ya? Boleh Pendeta Sembiring jelaskan. Ini kayaknya pertanyaan hidup kita semua sebenarnya, dan mungkin Pendeta Sembiring kalau nggak ada jawabannya juga nggak apa-apa karena manusia juga gitu ya Pendeta. Silakan. Oke. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan mungkin adalah ketika kita mengasihi Tuhan, kita menghargai atau menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, Tuhan juga tidak menjanjikan hidup kita serta-merta terbebas dari tantangan atau dari pergumulan, dari beban-beban kehidupan. Karena kita masih hidup di dunia, maka akibat-akibat dosa dan hal-hal yang lain yang timbul karena dosa itu masih dapat menjadi bagian kita. Jadi ini hal yang kita harus pegang, bahwa hidup dengan Tuhan
tidak juga serta-merta terbebas dalam berbagai kondisi-kondisi yang sulit. Nah, namun ada hal yang penting kita pahami adalah bahwa kebergantungan kita, keyakinan dan iman percaya kita kepada Tuhan seharusnya tidaklah kita gantungkan atas situasi-situasi dan keadaan yang kita alami. Artinya kalau hidup kita baik-baik saja, iman kita juga baik-baik di situ. Tapi ketika nanti hidup kita ketemu jalan berbatu, ketemu badai mendung dan lain sebagainya, iman kita bisa tawar hati dan lemah di situ. Kalau itu kita gantungkan iman kita kepada situasi kondisi yang kita alami. Justru ketika kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus, dan ketika ada beban-beban hidup yang kita alami dan terjadi dalam hidup kita, penyerahan dan kebergantungan kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dalam iman kita meyakini kalau Dia sanggup akan menolong dan melepaskan kita dari perjalanan kehidupan yang sulit itu. Jadi apa yang saya mau katakan adalah ketika kita datang kepada Tuhan, ada banyak badai kehidupan yang Tuhan tenangkan. Tetapi kalaupun badai itu Tuhan tidak tenangkan, Dia tenangkan kita melewati badai yang ada. Artinya badai itu tetap saja bisa ada, tapi Dia akan pegang tangan kita untuk melewati badai yang ada. Jadi kalau kita menghadapi badai-badai dalam hidup ini mengajar kita untuk lebih banyak bertelut dan lebih banyak berserah dan lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Demikian, Aiki. Terima kasih, Pendeta. Memang kalau suka duka dilewati bersama, rasa kasih lebih besar gitu ya, Pendeta ya, untuk perjalanan tersebut. Pendeta David Panjaitan, ada yang mau ditambahkan mengenai kesusahan hidup yang akhirnya mengizinkan kita melihat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar, dan ternyata saya juga mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau kita ibaratkan pasang surutnya kehidupan kita dengan hubungan Tuhan, seperti kita mengikuti melalui perjalanan ya, mengadakan perjalanan melalui jalan tol atau jalan yang meliku-liku, kan gitu. Biasanya lebih banyak ya yang kita kenang pada waktu kita mengadakan perjalanan dari kota A ke kota B, jalan yang berliku-liku dibandingkan dengan jalan lurus. Itu biasa seperti itu. Oh ya waktu itu, aduh beloknya gini wah, apa segala macam, dibandingkan jalan tol lurus. Iya. Itu juga yang kami alami kemarin. Saya pernah drive sendiri Jakarta Palembang. Sekarang nggak ada yang diingat. Tapi pada waktu kemarin dari Jambi Muara Bungo, berangkat pagi jam 8:30 sampai jam 3 sore, jalannya belok sana belok sini, lebih banyak yang diingat. Ya, lebih banyak yang diingat, dan itu membuat hubungan teman di dalam satu perjalanan itu lebih akrab. Ya, lebih akrab. Jadi sama, yaitu ilustrasi yang tidak sempurna tapi paling tidak mendekati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan pasang surut kehidupan kita itu? Agar hidup kita lebih hidup, istilah iklan kan gitu. Bikin hidup lebih hidup. Lalu yang kedua, agar hubungan kita dengan Tuhan lebih akrab. Ya, lebih dekat, lebih karib lagi, dekat siapa? Dengan Tuhan kita. Lalu ilustrasi yang lain, ilustrasi ini, kita lebih sering ngobrol-ngobrol dengan teman seperjalanan menggunakan bus dibandingkan pesawat. Ya, ngobrol karena udah terlalu panjang perjalanan ngobrol, tapi pesawat sih nyampe. Jarang kita ngobrol-ngobrol. Betul. Jadi kalau jalannya lurus-lurus aja, jadi tidur gitu ya, nggak ada kenangannya. Tapi kalau belok-belok itu pengalamannya banyak. Thank you, Pendeta.
Kita ke hari Kamis dengan judul Hukum yang Terutama. Jadi lagi-lagi ditekankan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu, bukan hanya dari konsep kasihnya aja, tapi memang hukum dan juga hukum kasih diulang-ulang juga gitu ya. Apa maknanya antara paralel dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berdasarkan kasih? Pendeta Sembiring, boleh tolong jelaskan di situ. Oke, jadi Allah yang ada di Perjanjian Lama adalah Allah yang ada di Perjanjian Baru. Kemudian Allah yang di Perjanjian Lama menggambarkan dirinya Allah yang penuh kasih dengan berbagai cara, peristiwa, dan juga cerita. Demikian juga Allah yang ada di Perjanjian Baru juga adalah Allah yang kasih dengan metode pengajaran dan juga peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Kemudian dasar hukum Tuhan adalah kasih di Perjanjian Lama, dan di Perjanjian Baru juga adalah dasar hukum Tuhan adalah hukum kasih. Jadi sebenarnya konsep dari Allah Perjanjian Lama dan konsep Allah Perjanjian Baru, rencana keselamatan di Perjanjian Lama dan rencana keselamatan di Perjanjian Baru sebenarnya tidak ada bedanya. Bahkan itu adalah lanjutan kisah cerita yang telah ditulis sebelumnya. Jadi sekarang ini mungkin ada banyak orang tidak memahami tentang konsep yang ada di Perjanjian Lama, bahkan bukan hanya tidak memahami, menganggap bahwa apa yang dicatat atau ditulis di Perjanjian Lama itu adalah hal yang sudah expire, yang sudah tidak berlaku. Sebenarnya konsep yang ada di Perjanjian Baru itu tidak juga ada jika tidak dimulai di Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Jadi kasih Allah yang menyelamatkan di Perjanjian Lama, kasih Allah juga yang sama yang menyelamatkan setelah era kehidupan Perjanjian Baru atau setelah Yesus Kristus. Nah, dalam rencana keselamatan ini saya tambahkan sedikit bahwa ada sedikit perbedaan cara atau model, bahwa kita pahami Allah yang menyelamatkan di Perjanjian Lama, Allah yang menggambarkan dirinya dengan korban-korban yang dipersembahkan, yang sebenarnya itu melambangkan Kristus yang mati menyelamatkan kita. Dan orang yang hidup di Perjanjian Baru itu sudah melihat atau sudah dapat menyaksikan penggenapan dari kasih Allah yang menyelamatkan itu melalui kematian Yesus sendiri. Jadi bedanya adalah alat peraganya. Kalau di Perjanjian Baru itu berupa alat peraga, lambang simbol, di Perjanjian Baru tentunya itu diwujudkan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi sebenarnya konsep kasih ini adalah konsep keseluruhan tentang Allah, baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, dan kasih Allah yang terbesar itu adalah ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Demikian, Ivy. Yes, terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas sekali diparalelkan kasih hukum yang ada di Perjanjian Lama dan juga yang ada di Perjanjian Baru. Kita mau lihat kutipan yang ada di hari Jumat. Ini menjadi pertanyaan nomor 1 di hari Jumat juga ya. Dikatakan, apa yang dikatakan oleh pernyataan itu yang seharusnya menolong kita untuk mengerti mengapa kasih bagi Allah haruslah menjadi kasih yang terbesar yang harus kita miliki. Namun pada kenyataannya, misalnya udah nikah, wah lebih sayang sama istri. Nanti kalau ada anak, lebih sayang sama anak. Gitu ya kan, fokus kehidupan kita sama anak, jadi kadang ya, umat-umat Tuhan lupa kasihnya kepada Allah juga. Walaupun pada prakteknya, harusnya mengasihi anak juga mencerminkan kasih Allah dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kita diajak untuk merenungkan kasih terbesar dalam hidup kita tuh kepada siapa gitu kan ya. Pendeta David mau menambahkan dari pernyataan tersebut? Waktu kita diberi gift, hadiah, jangan sampai kita lebih menyayangi hadiah itu dibandingkan kita lebih menyayangi yang memberi hadiah itu, kan gitu. Ada kalau ada undangan kan sebutan begini, undangan pernikahan atau hari jadi ya, tiada arti tanpa kehadiranmu, kira-kira begitu kan. Iya. Jadi yang penting datang gitu, walaupun datang dilihat
Ada nggak masukin amplop ke kotak yang sudah dibuat? Nah, kadang-kadang ada gitu juga guyonnya kan gitu. Tapi zaman sekarang ada perubahan sedikit. Tanpa mengurangi rasa hormat, ucapan kasih saudara-saudara boleh diganti dalam bentuk uang atau apa, kira-kira begitu. Jadi dari situ saya bisa melihat ya, kalau saudara tidak datang dalam acara saya tidak apa-apa, yang penting ditransfer saja ucapan terima kasihnya. Ada orang berpikir seperti itu. Jadi pasangan kita, anak kita, pekerjaan kita, kesehatan kita itu adalah pemberian Tuhan kita. Jangan sampai yang Tuhan berikan kepada kita itu mengalihkan rasa sayang kita kepada si pemberi. Nah, itulah yang berbahaya itu. Kenapa? Sering kita katakan jangan sampai kita menyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala adalah apa saja yang memisahkan kita dari Tuhan, itu adalah berhala. Nah, zaman bangsa Israel dulu, berhalanya dalam bentuk patung-patung, batu-batu, dan lain apa sebagainya. Nah, sekarang itu sudah berubah menjadi hal-hal yang sudah saya ungkapkan tadi. Nah, memang pemberian Tuhan kepada kita itu perlu disayangi, perlu dicintai, tetapi pada waktu kita mengekspresikan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, ekspresinya ya, idealnya ya, itu menunjukkan bahwa kita respect kepada si pemberi. Bukan menunjukkan bahwa kita lebih respect kepada yang diberi daripada kepada si pemberi. Harusnya seperti itu. Itu yang harus terjadi. Tapi itulah kita manusia kan. Kita lebih menikmati apa yang kita lihat dengan mata kita daripada kita melihat dengan mata hati kita atau mata rohani kita. Thank you, Pendeta, sudah meluruskan perspektif kita ya terhadap pemberian dan juga pemberi tersebut. Sebagai closing statement, kan kita membahas kitab Ulangan ini karena kita sebagai umat yang sisa juga akan memasuki tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel kan akan masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel diingatkan oleh Musa, jangan lupa mengasihi Tuhan ya, karena Tuhan sudah lebih dahulu baik kepada kita. Jadi apa nih pesan yang mau Pendeta Sembiring dan juga Pendeta David Panjaitan katakan kepada kita, supaya kita juga jangan lupa mengasihi Tuhan ya, dengan cara apa, bagaimana, atau berdasarkan apa? Silakan, tolong semangati umat-umat Tuhan. Pendeta Sembiring dulu boleh? Baik, jadi perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan sebenarnya ini adalah lambang dari perjalanan kita dari Mesir rohani di dunia ini menuju Kanaan surgawi. Dan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka alami juga menjadi pelajaran bagi kita. Dalam konteks yang lebih khusus di era kita sekarang adalah apa yang Tuhan berikan bagi kita, berkat-berkat Tuhan itu jangan sampai itu membuat kita justru melupakan sumber dari berkat itu. Ketika Tuhan berikan kita pendidikan yang baik, karir yang baik, sekolah yang baik, pekerjaan yang baik, itu semua adalah berkat Tuhan. Tetapi kalau berkat-berkat Tuhan itu membuat kita tidak mengasihi sumber dari berkat itu yang lebih utama dan pertama, maka kita mengalami atau kita mengulangi kegagalan yang sama seperti para pendahulu kita. Jadi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita seharusnya membuat kita lebih mengasihi Tuhan, lebih menghormati Tuhan, lebih takut kepada Tuhan, dan kita tunduk kepada Tuhan dalam hidup kita. Demikian Ivy dari saya. Amin. Terima kasih Pendeta. Pendeta David silakan. Pengalaman adalah guru terbaik, tapi tidak semua pengalaman harus dialami. Ada pengalaman yang harus diikut, ada pengalaman yang harus dihindari. Pengalaman bangsa Israel yang tidak menurut kepada Tuhan itu perlu dihindari. Dan pengalaman bangsa Israel pada waktu menurut kepada Tuhan itu yang perlu diikuti. Dan base penurutan kita itu adalah karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, lalu kita pun dengan alamiahnya akan mengasihi Allah kita. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa. Pendeta David Panjaitan boleh tolong doakan kita. Syukur karena
Kami diingatkan lagi di dalam diskusi sekolah sahabat ini bahwa Allah telah lebih dahulu mencintai kami, maka kami diharapkan dengan sepenuh jiwa kami, tenaga kami, dengan sepenuh pikiran kami untuk mencintai-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Berdoa juga bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan akan memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana. Pertemukan kami kembali dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Eben Sembiring dan juga Pendeta David Panjaitan. Semoga sehat-sehat, kita ketemu di episode yang lain-lain ya. Dan bagi para pemirsa semua, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan minggu depan kita diajak untuk mengasihi bukan hanya Allah, tetapi juga orang lain. Karena itu juga bagian dari perjanjian. Jadi sampai minggu depan, Tuhan berkati kita semua.